Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal dan Saya Aisyah. nah, di sini kami akan mewawancarai seorang tokoh pengusaha dengan Mas siapa? Erwin Hadimola. Mas Erwin Hadimola. Nah, jadi Mas Erwin di sini dia ialah seorang pengusaha, lebih tepatnya pengusaha aksesoris di daerah Pekalongan, tepatnya di Karanggadap, Jalan Raya Dusun Kembang. Nama tokonya sendiri yaitu toko Tiga Saudara Mas. Ya. Nama tokonya Tiga Saudara. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, Mas. Ya, mungkin langsung saja kalau ya dengan waktu. Jadi untuk usaha yang di sini itu mulainya kapan, Mas? Kapan mulai? Untuk mulai itu kan belum lama juga. Kita awal mulai dari setelah corona di tahunnya 2020-an. Itu ya baru-baru ini. Jadi setelah corona selesai juga toko. Ya, itu kan dulunya orang sebelum corona itu kan dulunya orang tua yang mengelola. Untuk saya sendiri yang mengelola kan setelah corona itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih Mas awal jenengan memulai usaha ini dan apa tantangan-tantangan saat memulai usaha tersebut? Untuk usaha itu sendiri itu kan kita berawal dari niat ya. Kita harus dengan kesukaan hati kita. Kalau kita kerja, kalau kita usaha tidak sesuai sama keinginan kita kan itu bisa juga. Dari dulu itu kan aku juga berminat dalam bidang ya kosmetik, aksesoris dan alat tulis. Nah, kita langsung itu pas setelah corona kan saya perbaiki, setelah kuliah aku mulai terjun ke toko, langsung saya benahi, saya rapi dan cara penataan toko juga menyesuaikan zaman. Kita harus mengikuti zaman. Kalau kita tidak mengikuti zaman seperti penataan toko, terus pelayanan, terus cara estetika toko itu harus diperhatikan. Kalau tidak kan itu mengurangi konsumen. Soalnya kita pasarnya itu konsumen perempuan. Oh, berarti itu alasan mengapa akhirnya memilih toko aksesoris pinggang atau sembako? Kalau toko sembako sendiri atau toko lainnya emang saya kurang berminat, walaupun orang tua saya bidangnya itu sembako. Kalau bicara kosmetik aksesoris itu kan juga kebutuhan pokok bagi perempuan ya, itu saya beli nasi sih. Kebutuhan perempuan kan kosmetik, aksesoris lainnya, cepet-cepet ataupun tas-tas itu kan hampir tiap hari beli. Nah, karena itu walaupun udah ada online ya saya nggak terlalu berpengaruh, soalnya kan online kita dikenakan biaya kirim, kita kan offline itu sangat dibutuhkan juga. Jadi kita ambilnya pasar yang arahnya ke perempuan gitu ya. Nah, jadi untuk membangun sebuah usaha ini berapa sih Mas modal awal jenengan membangun usaha ini untuk menjadi sampai sekarang? Untuk modalnya itu kan lumayan besar ya. Kita bicara yang ini itu ya hampir mungkin 100-nya lebih untuk totalnya. Untuk total keseluruhan kita tidak modal, soalnya prosesnya kan sedikit demi sedikit. Jadi untuk ngambilnya kurang tahu. Itu ya sekitaran 100 jutaan lebih ya. Terus untuk itu strategi pemasarannya itu gimana? Apakah lewat ide atau apa? Ya, untuk strategi pemasaran sekarang ya kayak tadi harus mengikuti zaman. Kita sekarang ini kan aku pakai Instagram. Jadi semua produk, semua itu kan saya buat dari Instagram. Terus itu Instagram kita upload, kita juga gimana ya? Kita buat Instagram, kita update secara barang-barang kita uploadin ke Instagram. Misal ada barang baru kita post di Instagram. Jadi
untuk followersnya itu kan nanti kita awal untuk menarik followers pertama atau seterusnya itu kan kita mengadakan giveaway. Giveaway itu kita menargetkan semisal satu orang giveaway yang customer itu kan ikut giveaway foto di toko saya, nanti di tag 5 temannya, jadi nanti kan itu narik followersnya cepat. Itu di luar ekspektasi saya melakukan sama istri saya itu kan hampir berapa bulan, 3 bulan itu ada 1000 followers. Itu cepat banget untuk menaikkan. Nah, sedangkan untuk terus dari adanya di post Instagram, terus teman-teman hashtag, jadi cara pemasaran itu lebih luas, hemat biaya daripada kita iklan pasang MMT, pasang sepatu di jalan, itu kan gratis dan murah. Apakah hanya lewat Instagram atau Facebook mungkin? Buat kita untuk sementara khususnya Instagram, kalau Facebook itu agak susah. Terus untuk selanjutnya dalam sehari itu bisa menjual berapa unit Mas dari seluruh Tepatnya omsetnya penghasilan. Kalau unit kita bisa ya, kita bicara untuk penghasilan aja. Kalau pedagang pertokoan itu nggak mesti, jadi nggak bisa dipatok kayak orang kerja di pemerintah PNS begini itu nggak bisa. Itu ya di kisaran 2 juta sampai 5 juta tergantung. Kalau di sini itu kalau rame kan Jumat Sabtu itu kan pertolongan ya habis gajian itu kan pasti ramai. Kalau lebih ramainya itu kan mendekati Lebaran. Itu secara omsetnya itu ya hampir 5 kali lipatnya. Terus kalau di sini tuh tokonya bukanya itu jam berapa Mas, sama tutupnya sama hari-harinya, apakah hari Minggu libur atau? Kalau jam operasional kita buka jam 7.15, tutup kita jam setengah 10 malam. Untuk hari libur kita nggak ada libur kecuali hari Lebaran. Oke, untuk apa sih Mas tantangan-tantangan dalam menjalankan usaha ini? Mungkin dari pelanggan yang nego atau komplain atau sebagainya. Tantangan utama itu bagi pedagang pasti persaingan dan perang harga. Jadi persaingan setiap tahun kan semakin banyak dan semakin ketat. Untuk biasanya kan untuk pesaing ya mungkin kalau jaraknya jauh-jauh nggak masalah. Sekarang kan dekat-dekat, jadi kita udah banyak pembeli yang masih utuh, harga kan kita banding-bandingkan harga. Jadi kita ya sepintar mungkin Membuat promo. Iya, promo pun harga ya juga kita turunin ya habis-habisan gitu loh. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, Mas. Oke. Untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara Anda menghadapi penurunan penjualan agar tetap dan bertahan? Maksudnya tidak turun. Ya, untuk bertahan itu kita biasanya update yang lagi hits. Misal kita mengikuti di TikTok, kalau tren-tren Instagram ya seperti contohnya yang sekarang ini kan laguku ya, kemarin kan Kuromi. Kita ya sebagai pelaku usaha emang harus update terus. Kalau kita nggak update emang ketinggalan zaman. Semisal kita laguku ya, kita ya harus cari barangnya secepat mungkin. Mereka kalau kita nggak cari cepat nanti itu kan zamannya musimannya itu udah berlaku. Jadi kita nggak bisa berarti raya waktunya itu loh. Soalnya kan kalau ikut tren pasti menarik pelanggan. Nah, ya betul, itu pasti menarik, khususnya kan anak-anak kecil, nafsu anak kecil ngajak ibunya, jadi juga membantu promosi itu salah satu cara yang
lebih gengsi ya. Iya, kita itu mengikuti tren terus. Dan mungkin sudah cukup mas. Mungkin sudah cukup wawancara dari kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ya, dan terima kasih Banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.